Ya, tentu aneh di depan kita minta Oke. mediasi, di sisi lain dia menerbitkan surat semacam itu. Jadi buat saya itu aneh tuh. Oke. Buat saya itu anomali, baik dilihat dari sisi kepantasan, etik, barangkali saya nggak ngerti standar etika kami mungkin berbeda ya. Hari ini saya mendengar komentar dari Pak Melki Komisi 9 DPR RI yang membahas tentang RUU Kesehatan. Beliau marah besar dengan organisasi profesi karena organisasi profesi ini sering menuduh DPR, pemerintah tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Cuman organisasi profesi saja yang mengutamakan kepentingan rakyat, yang lain enggak. Terus Pak Melki serang balik organisasi profesi. Saya ingin sekali menggali lebih lagi bagaimana perlakuan mereka terhadap anggotanya, terutama dokter-dokter yang berbeda atau berseberangan. Malam ini saya ditemani oleh Dr. Koko. Nama lengkapnya adalah Dr. Andi Komeni Takdir. Beliau adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Sawah Besar, Jakarta. Dr. Koko juga adalah founder dan chairman dari Junior Doctor Network JDN Indonesia. Saya dengar bahwa Dr. Koko sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai koordinator JDN Indonesia oleh Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Dr. Koko. Selamat malam, Dok. Dok, ceritanya bagaimana Anda sampai diberhentikan dari JDN Indonesia? Silahkan. Mulai dari mana kita? Oke, mulai Mungkin mungkin kalau mungkin dokter mungkin punya mungkin surat Anda atau apa gitu ya. Anda mulai JDN itu apa dulu? Oke, jadi Junior Doctor Network itu Iya, sebenarnya adalah em, semacam HIPMI-nya Kadin. HIPMI dan Kadin lah relasinya iya, barangkali. Mungkin mohon maaf kalau ini kurang pas ya. iya. Tapi ada profesional yang sama, tapi mereka mungkin punya perspektif yang cukup berbeda. Oke. Terutama karena ada perbedaan generasi di sana. Ada yang anak mudanya, kemudian ada juga yang sudah lebih settle, Iya. ya Milenial kan? kayak gitu ya. Milenialnya Ya, mungkin. sort of gitulah dok. Sekarang ada Gen X, Gen Y, Z, dan iya, ada iya, Boomer kan ya. iya. Nah, Oke. JDN Indonesia itu kita declare di tahun 2017, ya. Iya, Itu sebelum kita kami memenuhi undangan yang ke World Medical Association Meeting di iya. Chicago Oktober 2017. Oke. Dan JDN Indonesia itu diinisiasi, jadi bukan cuma saya, tapi ada juga co-foundernya, dua Iya. orang lagi, yang menjadi deputy internal dan deputy eksternal dari JDN Indonesia itu. Oke. Deputy chair ya, deputy chair. Jadi ini kita mengikuti pola yang dipakai di JDN WMA. Jadi WMA itu kan Medical Association sedunia itu ngumpul di situ. Tapi karena kemudian pengurus WMA itu kemudian melihat sepertinya kita butuh juga mendengar suara anak muda nih. Oke. Akhirnya di sekitar satu dekade yang lalu, mungkin lebih sedikit dari itu mereka me, mempersilahkan generasi milenialnya itu untuk juga membentuk semacam underbow atau organisasi otonom di Oke. bawah WMA itu. Itulah Oke. yang disebut JDN WMA dan kita adalah bagian dari JDN WMA itu. Oke. Jadi Anda adalah founder dan chairman bersama dokter-dokter lain di Indonesia. Untuk di Indonesia. Kenapa Anda berpikir itu diperlukan? Karena saya kan pada periode yang sama ya dok, di tahun 2015 sampai 2018 itu juga dipercayakan menjadi sekretaris Badan Data dan Informasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dan Ya. kemudian saya melihat bahwa apa yang dibahas di PBID
waktu itu ada yang relate dan ada juga yang tidak relate dengan Oke. segmen usia saya dan teman-teman saya. Jadi apa yang dibahas oleh senior-senior itu sebagian ada yang beririsan, ada juga yang tidak relate sebenarnya. Jadi mungkin pembahasan mengenai bagaimana kondisi teman-teman internship, bagaimana kondisi teman-teman yang belum berpraktek. Jadi dia ada fase dari wisuda sampai kemudian dia terima STR dan lain-lain. Ini bagaimana? Kemudian Hmm. bagaimana yang PPDS itu bahasan yang cukup jarang Ya, bergema di dalam PBID waktu itu. Akhirnya tak lihat-lihat, kok kayaknya ini butuh nih. Kita butuh enforcement, kita butuh mendengar suara anak muda itu lebih banyak. oke. Karena secara demografi dokter, kita tahu populasi dokter milenial kan juga bertambah ya dok. Ya, pemikiran seperti itu Anda sampaikan kepada IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ya, jadi ada tahapannya. Di tahun 2015 sampai tahun 2016 itu, karena kan kita tahu pengurus ID itu sebenarnya itu tidak dibayar ya. Ya, Tidak dibayar, kita akan sibuk dengan di tempat kerja masing-masing, di tempat pengabdian masing-masing, sehingga ya mungkin ada fase di mana kita mengenalkan ide itu dulu, oke. mencoba menjelaskan situasinya, kondisinya seperti apa, itu sekitar 1 tahun pertama dok. Ya, kok. Kemudian di 1 tahun setelahnya, di tahun 2016, mulailah kita membuat tim kecil untuk persiapan bagaimana suara anak muda itu lebih didengar lebih banyak lagi di dalam pengurus besar ID. Oke, Nah, di tahun 2017 adalah undangan untuk World Medical Association Meeting itu oke. yang di Amerika Serikat. Alright. Nah, saya adalah orang yang berangkat ke sana dan itu pun waktu itu ya, itu tidak menggunakan fasilitas dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Jadi yang mengurus itu semua sebelum kita berangkat, sebelum kami berangkat ke Amerika adalah saya dan teman-teman yang menjadi co-founder dari JDN Indonesia itu sendiri. Bayar sendiri. Bayar sendiri. Semestinya kalau ini mewakili Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, biasanya dibayari atau bayar sendiri? Saya kurang tahu dok. Oke. Saya Oke, kurang tahu, tapi jadi ya yang saya alami saya bayar mempersiapkan sendiri sendiri. bersama Jadi teman-teman ya. tahun 2017 organisasi ini dibentuk di bawah Ya, WMA, World Medical Association. Tentunya jadi waktu itu direstui oleh ID. ya diketahui oleh ID, Ya, diketahui oleh ID karena waktu itu memang saya sampaikan bahwa kami akan berangkat. Tadinya kami yang memberikan sedikit apa ya namanya semacam isyarat ya untuk kayak secara halus mempertanyakan ini sebenarnya kita kan berangkat atas nama organisasi ID-nya atau tidak, tapi karena kemudian arahan waktu itu katanya ID nggak ikut karena statusnya sedang status apa begitu ya, saya kurang paham. Jadi kami harus mengurus sendiri keberangkatan di 2017 itu. oke. Tapi di bawah naungan ID atau sendiri? Nah, waktu itu karena tidak ada apa tidak ada dukungan finansial, tidak juga ada letter dari organisasi, misal, akhirnya kami mendaftar sendiri. Jadi WMA itu memberikan ruang kepada dokter-dokter lain yang meskipun tidak terafiliasi dengan Medical Association atau bukan pengurus organisasi di negaranya, itu bisa mendaftar langsung Oke, menjadi associate member WMA. oke. Nah, karena kemudian ya udah dari OK-nya ini dalam tanda petik mungkin saya maknai pasif ya. Jadi kita Ya, dibiarkan jalan sendiri. Akhirnya ya udah kami daftar sebagai anggota WMA sendiri, mengurus segala sesuatu yang diperlukan itu juga diurus sendiri dan juga termasuk dengan apa kapasitas sendirilah kami oke. ke sana. Oke, Dok. ID itu termasuk bagian dari WMA ya?
secara Medical Association, WMA itu dia menaungi Medical Association dari setiap negara yang ingin berpartisipasi ke dalam WMA. Setelah 2017, JDN Indonesia terbentuk, terus kan ada aktivitas-aktivitas Iya. gitu ya. Anda jalan sendiri atau bersama dengan organisasi profesi? Jadi di 17 Agustus 2017 itu kita pertama kali declare JDN Indonesia itu. Ya. Jadi kita mulai rekrutmen itu di awal Agustus, sekitar 2 Agustus atau 1 Agustus 2017 kita mulai rekrut teman-teman. Kayak oke, siapa nih yang bertanggung jawab di dalam negeri, siapa yang akan jadi license kita di luar negeri, duta besar kita di luar dan lain-lain. Dan Ya. kita declare akhirnya di 17 Agustus kan, Dok? Ya. 17 Agustus. Kemudian kita membuat account media sosial juga di 2017 itu. Terus itulah yang saya laporkan ke JDN WMA meeting di Oktober 2017 di Chicago. Oke. Pulang dari acara itu, kemudian kami sampaikanlah hasil pertemuan JDN WMA meeting itu kepada Ikatan Dokter Indonesia bahwa kami sudah menyampaikan begini, sudah kita deklarasikan JDN Indonesia itu di Indonesia sebelum kami berangkat, dan apakah ini kemudian nanti dari ID mau memberikan naungan kah atau menaungi atau memfasilitasi sehingga energi anak-anak muda ini itu juga bisa masuk ke dalam rumah besar Ikatan Dokter Indonesia atau tidak, itu yang kami sampaikan sepulang dari Chicago. Jawabannya apa? Nah, waktu itu kemudian dari PB, senior-senior di PB itu memberikan beberapa opsi. Dan ini settingannya adalah di 2018. Jadi waktu itu diberikan beberapa opsi, apakah organisasi ini itu pertama di luar ID, itu ada opsi. Atau yang kedua, dia di dalam ID, terus kemudian dijadikan divisi, itu satu opsi. Divisi anak muda gitu ya, divisi junior dokter, tapi nggak pernah terjadi juga. Atau dia dijadikan departemen tersendiri, atau dia dijadikan keseminatan atau lembaga otonom lain di bawah organisasi profesi. Tapi selama sampai 2 muktamar kemarin, di muktamar tahun 2018 dan juga muktamar tahun 2021, atau mungkin agak sedikit delay ya, Dok, saya lupa. 2 kali muktamar itu kami coba untuk mendorong ini JDN ini itu bentukannya seperti apa sih? Senior-senior ini akan menerima JDN itu sebagai apa? Tapi sampai 2 muktamar itu tidak ada jawaban yang pasti. Ya. Yang formal. Jadi yang formal. Ya. Tapi kami karena kami tetap ewuh pakewuh ya ke senior, maka setiap ada semacam acara gawe atau misal selama COVID kemarin kami melakukan campaign sehingga kemudian ada penggalangan dana, kemudian kita kirimkan donasi APD dan lain-lain sampai ke ID cabang dan ID wilayah, itu dikoordinasikan dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Kalau saya boleh tahu anggotanya berapa, Dok, sekarang? Sebenarnya kita, karena itu tadi, dalam tanda petik masih digantung ya. Dalam tanda petik itu masih tidak diberikan jawaban secara ofisial, jadi kita juga nggak gaspol. Kalau ini dia benar-benar dia di luar, kita itu bisa mungkin melakukan reorganisasi secara cepat. Ya. Sekarang anggotanya kemudian berapa? Bikin restrukturisasi dan lain-lain ya, karena sebenarnya potensi dari JDN itu besar banget. Sekarang ini anggotanya berapa kira-kira? Ya, di grup Telegram, di Telegram tidak terlalu intens pertemuan, tapi sharing informasi jalan itu sekitar ada 600 sampai 700-an orang. Kemudian di grup WhatsApp kita punya orang yang mengisi grup WhatsApp itu
sekitar 200 sampai 250 orang, Ya. dengan tim manajemen inti itu ada 8 orang. Oke, Dok. Saya ingin tunjukkan ini. Ini adalah surat yang dikeluarkan oleh PBID tanggal 4 April 2023. Di sini poin nomor 1 dikatakan berdasarkan SK PBID bla bla bla, yang mana sudah habis masa jabatan kewenangan dikembalikan kepada ID. Artinya JDN dikembalikan kepada ID. Disuruh kembalikan kepada ID. Begitu? Ya, kalau boleh dok, jadi surat ini sendiri itu kan tertanggal 4 April ya. Ya. Dan surat ini itu di-upload di Instagram Ikatan Dokter Indonesia itu tanggal 9 April 2023. Oke. Pada saat JDN sedang audiensi dengan Menteri Kesehatan membahas kira-kira apa saja poin yang perlu dilakukan, dikoreksi dalam RUU Kesehatan. Jadi pada saat kami sedang berdiskusi dengan Menteri, surat ini di-upload. Padahal Oke. surat itu ditujukan kepada kami pribadi. Surat ini Maksudnya di-upload. surat ini ditujukan kepada JDN, tapi tidak dikirim ke JDN, Surat di-upload. ini ditujukan kepada saya, Ya. nama saya jelas Ya. tertulis di situ, tapi disampaikannya surat ini secara pribadi justru melalui WhatsApp itu tanggal 13 April, Dok. Oleh Jadi orang belum lain, pernah disampaikan langsung oleh orang lain. bukan oleh Tidak oleh orang yang ketum bertanda tangan, bertanda tangan. tidak. Tidak. Oke. Alright. Surat ini diupload tanggal 9 pagi pada saat kami sedang audiensi dengan Menteri. Oke, apakah ini memang norma di PBID atau bagaimana? Seperti ini. Saya merasa kalau kita pakai nalar logika yang normal, ini bukan hal yang normal. Mungkin mereka nggak suka Anda audiensi dengan Menteri Kesehatan. Mungkin nggak? Persoalannya ada, Pak. Pada tanggal 4 April 2023, Dok, itu saya habis memenuhi undangan PBID. Itu Ya. kami harus habis memenuhi undangan PBID, dan di rapat tanggal 4 April itu PBID meminta agar kami memediasi kepentingan-kepentingan ID kepada Menteri Kesehatan. Oke. Terus? Ya, tentu aneh di depan kita dia Minta minta mediasi. tolong, minta Oke. mediasi. Di sisi lain, dia menerbitkan surat semacam itu. Jadi, buat saya itu aneh, Dok. Oke. Buat saya itu anomali, baik dilihat dari sisi kepantasan, etik, barangkali saya nggak ngerti standar etika kami mungkin berbeda ya. Iya. Memang etikanya nggak jelas. Standar etikanya Organisasi berbeda. profesi itu etikanya nggak jelas. Terus mungkin sebelumnya Anda sudah dilihat agak berbeda gitu mungkin. Memang dari dulu berbeda, Dok. Jadi, Oke. apa ya? Contoh. Sebagai contoh ya, pada saat saya baru aja Ya. masuk ke PBID, itu saya ingat saya pernah coba dibully. Oke. Terus bulian itu saya screenshot tuh, Dok. Ya. Saya masukin ke Facebook bahwa ini ada upaya perundungan semacam ini sesama pengurus besar. Kenapa Anda dibully? Ya, karena menurut saya itu sudah harusnya nggak terjadi lagi ya dalam konteks bahwa kita sama-sama dokter, ada sumpah profesi, ada katanya etika antar sejawat. Tidak juga bahwa kita mau mencoba mengeneralisir bahwa semua Oke. pengurus misal bermasalah, ya. Ya. Karena hubungan saya tetap baik dengan banyak orang, tetap Ya. dengan teman-teman dokter itu sebagian tetap kami berdiskusi mengenai pelayanan pasien dan lain-lain. Tapi khusus terkait dengan terutama setelah surat-surat itu ya, itu ada perubahan yang luar biasa besar. Maksud Anda setelah surat tanggal 4 April itu? Iya,
betul dong. Perubahan. Makanya kemudian perubahan sikap. Jadi ini kan kalau dokter lihat surat itu ditujukan kepada ketua cabang, wilayah, ketua perhimpunan dan lain-lain kan. Dan itu Ya, di-blast di berbagai grup, ditaruh di medsos. Sementara saya sendiri belum terima. Saya baru terima surat itu 9 hari kemudian. dikirim oleh Menteri teman, Kesehatan, dikirim Pak oleh Menteri Menteri Kesehatan, Kesehatan. Menteri Kesehatan bahkan tanggal 9 pagi itu udah bilang, kok saya sudah terima surat ini nih, tapi saya Oke. nggak peduli Anda ketua JDN atau bukan atau bagaimana, karena saya lebih, ini kata Pak Menteri ya, Ya, karena saya lebih mengutamakan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman. ya, Jadi Pak ya. Menteri aja udah terima duluan surat itu dibanding saya sendiri. Jadi saya An- pikir, Anda benar-benar tidak tahu sebelum itu kalau ada surat ini. yes, indeed. Nanti setelah teman-teman, kan saya lagi diskusi itu dok dengan Pak Budi Gunadi kan. Ya, Nanti teman-teman bilang, dok, bang, coba lihat di IG-nya ini deh. Kok ada yang aneh di sana? Jadi orang-orang pada saat kami sedang diskusi tentang poin-poin apa yang penting dari perspektif sejawat dari kolega kira-kira masukannya apa ya? Di saat yang sama di sisi lain itu terjadi anomali, terjadi gempa bumi di saat kami sedang anteng berdiskusi, oke. ya Diganggu kan? gitulah istilahnya. Aneh, aneh pokoknya dok. Menurut saya ini aneh. Ini ada Yap, lagi surat. yap, Tanggal 12 ada lagi surat seperti ini. Jadi tanggal 4 ada surat dari PBID, Ketua, terus tanggal 12 ada ya. lagi. Ditujukan kepada Anda. Oke. Oke, ini Nah, ini menindaklanjuti anomali ya. pertemuan. Dokter lihat deh. Ya, Dokter lihat dok. Anomali pertama, surat ini juga disampaikan bersamaan dengan dua surat lain ke saya itu pada tanggal 13 April. ya. Itu satu. Yang kedua, di surat ini, padahal di tanggal 4 itu saya sudah diberhentikan, di tanggal 12 itu saya masih sebagai koordinator JDN Indonesia. Ya, Jadi oke, anomali, kita bisa lihat ya, anomali dan tidak runtutnya cara orang mengerjakan surat ini. oke, Dok. Kalau saya lihat dari sudut pandang eksternal, menurut cerita Anda, ID kan tidak pernah membentuk organisasi ini. Waktu Anda minta persetujuan atau restu dari ID untuk mendirikan ini, mereka juga menggantung, tidak ada keputusan formal dari organisasi profesi. Terus sekarang mereka kok bisa memberhentikan, itu kan aneh. Kok tiba-tiba mereka tiba-tiba merasa memiliki organisasi yang Anda bentuk bersama teman-teman yang lain, seakan-akan mereka berkuasa untuk memberhentikan Anda. Ini kan aneh. Mungkin ada sedikit titik temu dong. Ya, gimana? Jadi, sepulang dari Chicago itu, tahun 2018, memang kemudian akhirnya PBID itu mengeluarkan SK bahwa Oke, untuk menunjuk saya sebagai koordinator junior dokter network di Indonesia. oke, Bunyi SK-nya begitu. Mungkin kita bisa cari dokumen itu nanti. ya, Tapi ini, sebelum ada koordinator junior dokter network Indonesia ini, memang sudah ada JDN Indonesia itu. Memang sudah ada foundernya, ada co-foundernya, ada tim manajemennya, ada anggotanya, dan memang kita udah jalan. Nah, ternyata dari PBID waktu itu kan hanya mengambil satu orang saja yang ya, kemudian mereka tunjuk sebagai koordinator. Nah, di oke, tahun 2018, SK itu yang mereka keluarkan. Mereka menganggap di tahun 2023, berdasarkan pertemuan mereka di tahun 2022, yang entah apakah benar pertemuan itu ada atau tidak, yang WMA itu barulah mereka mencabut SK tersebut. Karena saya sudah mengkonfirmasi ke teman-teman di WMA terkait yang dimention di surat tanggal 4, menurut mereka, teman-teman di WMA, lain. ini, Yang ya, ya, ini, itu kan ada tuh berdasarkan pertemuan WMA
Ya. ICOME meeting tanggal 4 sampai 6 Juli 2022 di Jakarta, Yep. serta koordinasi JDN WMA saat General Assembly WMA tanggal 5-7 Oktober 2022. Oke. Pada saat saya menanyakan ke teman-teman di WMA dan teman-teman di JDN WMA mengenai apakah sebenarnya ini yang menjadi dijadikan alasan atau apa namanya pondasi dari surat ini itu ada atau tidak sih? Kata Mm-mm. teman-teman kami di WMA, ini kan saya cuma nanyain berdasarkan chat WhatsApp ya. Tentu Ya. kalau orang-orang mau nanya bisa lihat WhatsApp saya dengan teman-teman di WMA dan JDN WMA seizin Ya. mereka. Tapi jawaban dari mereka, we are not talking about it official. Kita nggak ada Oke. pembicaraan mengenai itu officially. Nggak ada diskusi soal itu, tidak ada permintaan informasi resmi soal itu, tidak ada surat letter resmi yang kami keluarkan terkait itu. Anda menanyakan Apa? dengan orang yang Ya, eh, di JDMWMA. di JDN WMA dan Ya, mereka bilang tidak ada there's nothing percakapan yang official formal. about it. Ya, betul. Oke. Terus ini dijadikan untuk apa oleh ID? Nggak tahu, WMA ini. makanya makanya saat surat ini kemudian mereka tanyakan, saya kirimkanlah ke teman-teman di WMA dan JDN WMA. Mungkin mereka mencoba mentranslasikannya ya, karena ini kan diketik pakai bahasa Indonesia. Mm-mm. But yang mereka bisa bilang adalah nothing official from us about it. Jadi nggak ada hal-hal yang official dari WMA atau JDN WMA yang ngapain juga mereka cawe-cawe kan. Ini kan Ya. urusan domestik di Indonesia. Mereka kan tidak tidak tahu kondisi dapur kita sebenarnya. Iya. Jadi seakan-akan ini ID menggunakan WMA sebagai alat pendukung keputusan mereka Nah, untuk ini yang memberhentikan saya Anda. ya betul. Maka kemudian Dok, karena ada tulisan WMA dan JDN WMA di sana, terus saya konfirmasi ke WMA dan JDN WMA itu sebenarnya ada atau tidak. Menurut mereka nggak ada yang official. Saya konfirmasi lagi ke orang-orang di PBID kan, dan juga Ya. ke akun medsosnya ID. Ini sebenarnya apa yang kalian maksudkan dengan isi surat ini? Tapi sampai hari ini itu nggak ada jawaban. Kemudian saya Anda juga menanyakan, sudah tanya secara formal tapi tidak ada jawaban. nggak ada. Sudah menanyakan secara formal Berkali-kali. berkali-kali Jadi secara formal pertanyaan itu. itu saya ajakan, saya tanyakan langsung pada saat ada undangan, waktu itu lagi masih bulan puasa ya, Ya. ada undangan dari PBID untuk silaturahim lah katanya. Hmm. Di tanggal, saya lupa tanggal berapa, apa tanggal 13 or something, eh, dari PBID terhadap anggota Junior Dokter Network Indonesia. Jadi di situ juga saya tanyakan, ini sebenarnya dasarnya apa? Boleh nggak datanya disampaikan, ditampilkan ke kita? Adakah surat yang benar dari JDN WMA atau WMA itu terkait dengan apa ini sosok saya atau misal pemberhentian saya apa gimana atau apalah informasi dari sana itu silakan ditampilkan kalau ada. Tapi sampai hari ini nggak pernah ada yang ditampilkan. Anda Sama juga bertanya orang-orang dengan banyak yang ke siapa, bertanya. Dok? Anda bertanya ke siapa? Itu saya tanya ke Ketua Umum ID Ketua dan umum. juga ke pengurus-pengurusnya. Itu Karena kan yang bertanda lisan tangan di atau situ ketua umumnya. lisan atau Eh, tertulis? pada saat Zoom, pada Pada saat Zoom, saat Zoom. Terus ya. jawabannya Dan pada saat WhatsApp juga, jadi melalui WhatsApp, melalui medsos, melalui IG, Twitter. Karena tidak yang buat dijawab. akun medsosnya ID itu dulu saya, Dok. Ya, oke. Jadi jadi mereka menggunakan akun Instagram yang saya create buat ID itu untuk menghajar orang yang meng-create akun itu. Mengcreate. Coba bayangkan. Oke, oke. Kalau dari tanggapannya WMA bagaimana? JDN Internasional WMA terhadap surat ini? Mereka Kan cukup nama bingung mereka dan dipakai-pakai untuk suatu yang tidak mereka mungkin tidak mereka setujui. Mereka nggak merasa mungkin nggak mereka butuh, hmm, mereka gimana? cukup kaget, iya satu.
tapi mereka juga mungkin butuh waktu untuk mencerna barangkali ya. Ini kira-kira apa sih yang terjadi di Indonesia? Mungkin mereka butuh data tambahan barangkali. Kalau kita kan di kedokteran sudah terbiasa untuk mendengarkan menganamnesis lebih lengkap, kemudian melakukan physical examination, pemeriksaan penunjang dan lain-lain sebelum sampai pada conclusion kan. Hmm. Jadi mari kita anggap proses itu sedang berjalan dan semoga benar lagi dijalankan. Ya, semoga. Oke. Terus selain pembulian, apakah praktek Anda sebagai dokter atau sebagai apa dipersulit oleh organisasi profesi ini setelah Jadi, Dok, kejadian itu? setelah heboh surat itu, kemudian kan orang ramai, kemudian ada yang belum tahu JDN karena selama 5 tahun itu kan dalam tanda petik digantung ya Ya, posisinya ya. Tapi akhirnya ketua-ketua ID cabang, ID wilayah itu tahu bahwa oh ada ternyata ya JDN Indonesia itu. ya. Itu satu. Ini apa hadiahnya ya, blessingnya itu satu di situ. Mm-mm. Akhirnya, terus yang kedua, kemudian di tanggal 4 itu setelah suratnya di announce di tanggal 9, teman-teman saya sampai pada nanya, kok itu lu ada apa dengan PBID? Mm-mm. Kenapa mereka sampai begitu? Untuk dokter Terawan aja kalau boleh bilang, atau siapa lah ya, suratnya itu nggak sampai dimasukin ke Instagram. Ya, Coba ada nggak kayak surat apa penarikan SK lah, pemberhentian lah, dan apalah segala macam. Pernahkah itu dilakukan? Saya merasa itu kayak ini kasus pertama kali barangkali ya. supaya Anda dibully bareng-bareng mungkin. I don't know. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi teman-teman saya sebagian malah mempertanyakan, kok ini kenapa ya? Kamu melakukan apa sampai mereka begitu kesalnya? Ada malah yang kayak udah nggak mau lagi anamnesis, udah nggak ada lagi tabayun lah istilahnya sekarang ya, cek dan recheck dan Ya, lain-lain. Itu udah kan Dokter Tony baru aja podcast sama Mbak Ning juga kan kemarin ya. ya. Nah, saya Mm-mm. sama Mbak Ning itu digelarin trio berubur, Dok. Oh, oke. Dok, Itu salah satu sebutan yang paling ringan, dokter. Ada lagi yang lain yang lebih jahat sih menurutku. ya. Contoh, Pengkhianat lah, antek yang lah, paling jahat apa? apalah. Yang paling jahat, yang paling menyakitkan Anda. Apa ya, Dok? Pertama, buat kalau boleh dibilang menyakitkan mungkin tidak ya. Karena kan kalau menyakitkan kan kita yang merasa sakit ya. Ya. Saya sih nggak merasa Atau sakit, tapi saya memalukan merasa kasihan. memalukan organisasi profesi. Apa? Nah, Kira-kira tindakan saya apa merasa yang itu memalukan? kasihan sih, Dok. Hah? Banyak sih ya. Mbak Ning punya tuh koleksi sebutannya. Ya. Oke, Dok. Mungkin karena cewek jadi lebih detail kali ya. Dia Ya. catetin. Dok, sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Bagi Anda ya, bagi Anda. Organisasi profesi itu menguntungkan nakes, Anda sebagai nakes, atau menguntungkan elit di organisasi profesi? Jawaban Anda bagaimana? Singkat? Oke, wah ini nggak bisa singkat nih dok, tapi saya coba ringkas buat dokter Tony ya. Ya, Mungkin kita jadiin 7 kalimat dok. Pertama, organisasi atau kalau boleh disebut lagi ditambahkan organisasi profesi itu seharusnya menguntungkan semua anggotanya. Itu satu. Kenapa mesti begitu? Karena kita itu memutuskan untuk berserikat, berkumpul, berorganisasi karena kita merasa nyaman berada di sana. Apalagi dengan embel-embel profesional. ya, Maka ini sebenarnya harus lebih kerangkanya guyup, rukun, profesional. ya, Jangan lagi, kalau boleh bilang, ada kegagalan dalam mengelola perbedaan anggota. hmm, Perbedaan itu bisa banyak. Orang bisa berbeda ide, tapi kan nggak harus bermusuhan dia. Orang betul, bisa berbeda cara, tapi kan nggak harus berakhir pada perundungan. ya, Orang-orang juga bisa berbeda generasi, tapi sebenarnya kita bisa saling menghargai kan. betul, Bahkan nih saya dengan Dokter Tony mungkin belum pernah bertemu langsung dok, ya, ya kan? Tapi kita tahu bahwa oh saya itu basicnya penyakit dalam, Dokter Tony basicnya dengan surgery kan. ya, Maka
kita akan menghormati dalam batasan-batasan tersebut. Dalam konteks Indonesia, dalam konteks misal organisasi profesi, misal dalam hal ini lebih kecil lagi IDI, di dalam sana ada sekitar 200.000 dokter, coba bayangkan bagaimana mengelola otak 200.000 dokter itu. Pemikiran mereka yang di atas rata-rata dari populasi kita. Ini tidak bisa pakai jalan tangan besi. Tidak bisa. Kecuali kalau memang kita ada pelanggaran yang cukup serius yang kita lihat. Misal, orang tuh kemudian tidak lagi bertindak profesional, orang kemudian sudah hilang etika kesejawatan dan lain-lain. Ini Ya, bisa. Kita kemudian, oke, kita semprit sekali. Kita berikan arahan. ya. Kalau terkait ID-nya sendiri, kalau saya ditanya sih ya dok ya, Hmm. I'm not hating the organisasinya, bahwa saya ingin orang-orang yang mengelola itu menjadi lebih adaptif dengan generation gap, kemudian lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa dan negara, bagaimana kita berinteraksi dengan mitra-mitra, misal dengan pemerintahan, dengan parlemen, dan lain-lain. Saya pikir itu yang butuh wisdom lebih besar, Oke. butuh kebijaksanaan lebih luas. Kita harus berhenti melihat dokter itu lebih tinggi daripada masyarakat yang lain. Anda cocok jadi Kita ketua ini, ID. Anda cocok jadi ketua ID. Oke, teruskan. oke. Jadi kita harus berhenti melihat bahwa permasalahan kesehatan di Indonesia itu equal dengan dokter. Apa-apa kemudian equal dengan dokter. Ya, saya tahu bahwa publik juga berharap berekspektasi besar dengan kita, tapi memang kita sudah harus mengelola, kita harus bersahabat, berangkulan dengan generasi yang berbeda, dokter-dokter yang lebih junior, bagaimana lebih peduli ya dengan mereka yang cukup marginal, misal PPDS-nya lah, misal teman-teman dokter umum lah, ini bagaimana sih mereka itu, saya tuh berpikir ya dok, waktu ditanya Pak Menteri ya, Ya, waktu ditanya Pak Menteri nih, saya nggak ngangkat Pak Menteri meskipun saya sering berdiskusi dengan beliau, but beliau pertanyaan pertamanya pada saat bertemu saya adalah, kok concern kamu apa dalam hmm. transformasi kesehatan ini? Saya cuma bisa bilang tiga deh Pak. Pertama, dokter-dokter itu, kolega saya, mereka haruslah dilindungi harkat dan martabatnya, baik dari bukan cuma kesejahteraan ya, tapi bagaimana mereka kemudian bisa bisa mendevelop profesionalisme mereka, bagaimana dia bisa upgrading kompetensinya, itu satu. Yang kedua, Pak, jangan lupakan kewajiban kita untuk JKN itu. Universal Health Coverage itu bare minimum kita. Mau ada breakthrough kemana, mau ngapain terobosan macam-macam, jangan tinggalkan satu orang pun. Masyarakat JKN Indonesia itu itu apa, Dok? target kita Universal Health Coverage dok, yang dilaksanakan lewat Oke, BPJS Kesehatan, oke, oke. ya kan? Ya, Bahwa kita punya terobosan gini-gini, tapi kita harus melindungi masyarakat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya sampaikan ke Pak Menteri waktu itu adalah alih teknologinya, Pak. Karena resiliensi terhadap pandemi kita harus develop segera. Dan kenapa kemudian saya dalam banyak titik itu bisa berdiskusi dengan Pak Menteri, karena saya bilang kita punya banyak kesamaan di dalam kemudian memandang apa yang harus ditata di bidang kesehatan Republik ini. Tapi mungkin menurut orang lain, cara itu justru berdiskusi dengan pemerintah salah. Inilah yang saya sulit pahami kenapa kemudian diskusi itu nggak boleh, tapi demonstrasi itu justru boleh. eh, apa di endorse. Nah Dilakukan. ini kan buat saya mana yang lebih kemudian akan memberikan benefit, di mana kemudian harkat martabat dokter itu lebih terjaga. Ya menurut saya dengan demonstrasi itu langkah terakhir sih menurut saya. Tapi setiap Ya, orang tentu punya perspektif ya. ya. Again, sulit, tidak gampang untuk mengelola isi otak dari 200.000 orang terpelajar di Indonesia. Oke. Alright. Semua punya otonominya dan saya rasa semua orang berhak
untuk dihargai pendapatnya selama dia tidak menyimpang yang parah. Bukan Walaupun berarti berbeda berbeda. itu menyimpang yang parah, kan? Iya, Kalau mengendorse sesuatu yang di luar evidence base, kemudian mengiklankan diri berlebihan, ya itu kan kita sudah tahu sama iya, tahu. iya, Itulah yang dianggap melanggar etika. Tapi kemudian kalau kita melihat, loh, ternyata beda POV nih, tapi targetnya sama-sama Indonesia sehat, iya, dokter dan nakesnya terlindungi, terus mau dilewatin lewat cara manapun sebenarnya sah-sah aja kan. iya. Ini perspektif saya, dokter. Mendukung Organisasi RUU profesi berbeda, mau ya harus dukung dihargai ya. RUU, betul. Buat saya seperti itu. Buat saya seperti itu. Mungkin buat orang lain tidak seperti itu, saya nggak bisa memaksakan juga, tapi saya berharap sih ya, bersama dengan transformasi kesehatan, masyarakat Indonesia itu menjadi lebih sehat. Itu satu. Bersama dengan RUU Kesehatan, maka pemerintah dan stakeholder kesehatan itu bisa menjadi lebih satset, lebih adaptif, lebih cepat tanggap dengan tantangan yang kemungkinan akan datang. Saya merasa bahwa this is a moment of truth ya, Iya, transformasi kesehatan, RUU Kesehatan ini, momennya memang sekarang. Di iya, luar, kita harus berhenti hanya membahas dari sisi dokter saja, tapi kita harus melihat, kita harus punya wisdom, kita harus wise-nya itu lebih dari di atas kepentingan kita sendiri, tapi juga melihat kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat, bangsa, hmm, dan negara Indonesia, dan kontribusi kita terhadap dunia kesehatan dan dunia global secara umum. Mungkin iya. itu, dokter. Oke, Dok, kalau boleh saya tanya satu lagi. Kalau Anda bisa memilih dan tetap bisa praktek, bisa memilih organisasi profesi, apakah Anda tetap di organisasi profesi ini atau kalau ada pilihan ya, ini sekarang nggak ada pilihan, atau pilih yang lain? Jadi pertanyaan ini tricky ya, dok. Pertanyaan ini tricky. Juga ditanyakan oleh beberapa kawan saya sebenarnya, terutama setelah konflik yang dalam tanda petik itu sudah begitu terbuka ya. Jadi buat saya, pertama, kalau organisasi profesi itu bisa menjadi rumah besar di mana semua orang diayomi dan nyaman di dalam, kita sebenarnya tidak usah, kita nggak butuh organisasi profesi lain lagi. Iya, oke, Tapi ketika rumah itu gagal untuk menaungi semua anggotanya, maka negara sudah memberikan ruang di mana kita bebas berserikat, berkumpul, dan juga sampai mengemukakan pendapat pun itu dijamin hak-haknya oleh negara. oke, Kenapa negara value-nya mesti di bawah yang di bawah negara? Itu yang kita oke. harus tempatkan kedudukannya barangkali, dok. Iya, Jadi ya itulah perspektifku barangkali. iya, Again, saya tidak ingin apa ya namanya ya. Seperti yang saya sampaikan ke Pak Menteri, Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak, mengelola Indonesia, mengejar target Indonesia sehat itu bukan pekerjaan kecil, bukan pekerjaan sebentar. Ini iya, adalah pekerjaan jangka panjang. Kita butuh menginvolve semua resources kita. Jadi iya. 1.000 teman itu belum cukup. Mungkin kita butuh 2 juta teman. Satu musuh bahkan sebenarnya sudah terlalu banyak. Tapi Banyak. kadang-kadang itu sulit dihindari. Jadi memang kita harus terus jalan, dok, dengan apa yang kita anggap Punya. baik, terus Heeh. mengevaluasi diri, dan juga tiap hari itu kayak saya review. Kira-kira hari ini saya benar nggak ya? Ini besok mau ngapain kira-kira? Jadi karena posisinya bukan hanya membawa diri sendiri, tapi juga teman-teman itu juga menunggu apa yang kira-kira kita sampaikan, kemudian apa yang kemudian hasil dari diskusi dengan teman-teman kita di pemerintahan dan parlemen, itu juga orang-orang melihat itu. Jadi tidak mudah, tapi ya kita berlatih. Saya berlatih untuk mencoba memenuhi ekspektasi itu. Ya, I know Oke. bahwa saya jauh
ya, tapi ya I should learn. Iya. Tiap hari saya belajar, saya coba belajar. Oke, terima kasih banyak Dokter Koko atas sharingnya. Thank you. You are, I think, sharing yang jujur malam hari ini. Ya, saya yakin RUU Kesehatan ini berguna bagi masyarakat, bukan untuk pemerintah, bukan untuk DPR, dan yang jelas bukan untuk organisasi profesi. Dan saya berdoa semoga perjuangan ini bisa terwujud. Nakes kita, dokter, perawat, bidan, apoteker, kita bisa bekerja dengan nyaman di bawah naungan undang-undang yang baru. Kita akhiri perbincangan kita sampai di sini. Saya Dr. Tony Setiobudi, dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.